Perkenalkan, nama saya Nanda Eka Putri Riu dari kelas 3 PJJA. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggambaran perencanaan geometri jalan menggunakan data studi kasus yang kelompok kami telah buat di Bukit Cinta. Langkah yang pertama, kita import filenya, kita insert, lalu kita point from file. Di bagian plus warna hijau kita klik dan kita masukkan data yang kita punya. Lalu kita pilih PENZD. Lalu kita add point, lalu di sini titiknya belum muncul, kita klik ZE lalu enter. Setelah sudah muncul, kita akan membuat kontur. Kita klik surface, create surface, lalu di bagian style kita ubah menjadi 1 dan 5 background, lalu OK. Setelah itu di bagian ini kita pilih edit, kita di bagian contour smoothing kita ubah menjadi true, lalu setelah itu kita ke modify, kita pilih surface, add data, point group, all point, apply, oke. Nah di sini sudah muncul konturnya. Selanjutnya kita akan membuat as jalan menggunakan perintah polyline. Tapi sebelum itu kita hilangkan dulu bagian X yang merah ini. Kita klik point group, kita klik none, semuanya yang kedua ini none, lalu kita oke. Setelah itu kita akan membuat as jalan menggunakan PL polyline. Kita klik PL, lalu kita menggambar jalan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik enter, lalu kita ke bagian alignment, kita create alignment from polyline, kita klik garisnya lalu enter 2 kali. Selanjutnya ini bagian ini kita oke saja, sini sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat profil memanjang. Kita ke bagian profile. Setelah itu kita pilih create profile from surface, lalu di bagian surface ini kita add, lalu kita draw in profile, lalu kita next, lalu kita create profile view. Setelah itu kita klik, nah di sini sudah muncul. Selanjutnya kita ke profile lagi, kita ke create profile by layout, kita klik gambarnya, lalu kita ganti di sini kita oke. Di sini ada muncul beberapa menu, kita pilih yang bagian paling kiri, kita pilih draw, lalu kita mulai cut and fill.
Oke, setelah sudah lalu kita enter. Nah, di sini sudah jadi. Setelah itu langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat assembly. Kita klik koridor, create assembly, lalu kita oke. Nah, sini sudah muncul, lalu kita kita klik circle, kita buat circle. Oke, langkah selanjutnya kita klik assembly-nya, lalu kita pilih tool palette, kita ke bagian lanes, kita pilih yang lane super elevation AOE, lalu kita klik di bagian tengah. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu solder. Lalu kita pilih yang paling atas, solder extend all, lalu kita klik di bagian yang kedua. Oke, setelah itu kita ke bagian generic, kita pilih link slope to surface, kita klik di bagian ujung sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan ukuran dari lapisan yang kita buat. Kita klik, lalu kita scroll ke bawah di bagian parameter. Setelah itu di bagian width kita ubah sini menjadi 2,5. Setelah itu ada 4 lapisan, top 1, top 2, base, dan subbase. Ini teman-teman bisa mengatur ukurannya sesuai apa yang teman-teman inginkan. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian soldernya. Kita klik, scroll ke bawah, kita ganti yang bagian ini. Lalu di bagian daylight ini kita ganti 1:1. Selanjutnya ini ada 4 lapisan juga sama seperti yang tadi, kita ubah juga. Oke, setelah itu kita ke bagian yang generik, kita klik, kita atur slope-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mirror. Kita klik semuanya, lalu di bagian tengah kita klik kanan, kita pilih mirror. Oke,
Oke, selanjutnya kita setelah sudah selesai di bagian assembly-nya, kita lanjut ke koridor. Kita create koridor, lalu di bagian sini kita pilih alignment, kita surface, lalu kita oke. Setelah sudah di sini kita klik, kita rebuild the corridor. Jadi di sini otomatis jalannya itu sudah muncul ya bagian koridornya. Baik, langkah selanjutnya kita klik pada jalannya, klik kanan, koridor surface, kita ini koridor, kita ganti atas, lalu top kita add, kita centang, kita ganti datum, kita klik lagi, kita ganti ini bawah, lalu kita bagian datum kita add. Setelah itu kita centang dan oke, selanjutnya kita ke section, kita create sample lines, setelah itu kita klik enter, kita lalu kita nah di sini kita pilih bagian tanda yang ini, kita by range, setelah itu kita mengukur dulu ya teman-teman, kita cari jalan yang paling lebar, paling besar, lalu kita pakai ukuran ini. Setelah itu kita masuk ke section, create sample line, kita enter, alignment, lalu kita pilih yang ini, by range, lalu di bagian left and right itu tadi kan ukuran jalan kita itu 12, jadi kita isinya itu dibagi 2, jadi 6 dan 6. Setelah itu di bagian start dan end kita ganti menjadi true. Selanjutnya kita ke section, kita ke create multi ini, lalu kita next, di bagian ini kita drag, kita centang, lalu kita next, lalu kita create. Setelah itu kita klik di samping. Nah di sini profil melintangnya sudah muncul. Jadi di sini profil melintangnya sudah jadi. Langkah selanjutnya kita ke section, kita pilih compute material, lalu kita Nah untuk bagian yang egg ini kita pilih surface, terus datum ini kita pilih bawah, lalu kita Nah di sini sudah berubah ya untuk cut and fill. Di sini sudah terubah. Sekarang langkah terakhir kita akan memunculkan tabelnya. Kita ke section, add tabel. Ini ada total volume dan material volume. Kita total, lalu kita pilih Nah di sini tabelnya sudah muncul. Yang selanjutnya kita add tabel juga yang material volume. Lalu kita klik Nah di sini sudah muncul angka-angkanya sesuai dengan gambar yang teman-teman sudah buat.
Oke, baik, sekian tutorial dari saya. Semoga semuanya dapat mengerti dengan baik. Terima kasih.